Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 274. Di tepi pantai yang sunyi namun penuh makna, keluarga kecil mereka merasakan kebersamaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Keajaiban kehidupan yang sedang berkembang di dalam rahim Hanifah menjadi titik fokus kedamaian dan kebahagiaan di antara mereka. Rama mengajak Hanifah untuk lebih dekat ke tepi pantai, di mana ombak lembut menyapu pasir putih dengan lembut. Mereka duduk berdampingan, merangkul satu sama lain, menikmati keindahan senja yang tenggelam di cakrawala. Hanifah merasa begitu terharu dengan momen yang begitu indah ini. Dia meraih kamera di tasnya dan dengan penuh kehati-hatian, ia membidik kamera ke arah langit yang dipenuhi warna-warni senja yang memukau. Suara kamera yang mengeklik memecah keheningan senja, merekam momen kebahagiaan dan kedamaian yang 13. Mereka rasakan. Rama tersenyum melihat Hanifah begitu antusias mengabadikan momen berharga ini. Mereka berdua, di tepi pantai yang sunyi namun penuh makna, merasakan kehangatan cinta dan kebersamaan yang tak tergantikan. Suasana senja yang mempesona menjadi latar belakang indah bagi momen kebersamaan yang mereka abadikan dalam sebuah foto. Hanifah menatap layar kamera, senyum bahagia terpancar dari wajahnya. Terima kasih, Mas, untuk momen yang begitu indah ini. Aku ingin kita selalu mengingat kebahagiaan dan kedamaian yang kita rasakan saat ini. Rama mengangguk setuju. Aku pun berharap begitu, sayang. Senja ini akan selalu menjadi kenangan yang indah bagi kita berdua dan si kecil di dalam rahimmu. Rama memandang laut yang tenang, lalu menatap Hanifah dengan penuh kasih. Sayang, apakah kamu merasa senang dengan momen ini? Hanifah tersenyum lembut, iya, Mas. Senja ini begitu memukau. Aku merasa begitu beruntung bisa menikmati momen ini denganmu. Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan senja yang sangat indah. Suara ombak yang berdesir lembut menjadi latar belakang yang menenangkan bagi obrolan mereka. Hanifah menoleh ke arah Rama, Mas, apakah kamu pernah membayangkan bagaimana kita akan menjadi sebagai orang tua nanti? Aku merasa gak sabar, hehe. Rama tersenyum hangat. Tentu, sayang. Aku pun merasa begitu beruntung memiliki keluarga kecil yang begitu istimewa. Insya Allah kita akan menjadi orang tua yang akan selalu ada untuk anak kita, membimbing dan melindunginya dari kekejaman dunia. Mereka berdua terus berbagi cerita, impian, dan harapan mereka untuk masa depan bersama. Rama tersenyum lembut, sayang, mungkin sudah waktunya kita pulang. Malam akan segera tiba dan udara di pantai akan semakin sejuk. Namun, Hanifah masih terpaku pada keindahan senja yang masih menyelimuti mereka. Dengan penuh kelembutan, Hanifah menjawab, Mas, bisakah kita tinggal sebentar lagi? Aku ingin menikmati momen ini sebentar lebih lama. Aku sangat merasa tenang di sini. Rama mengerti keinginan Hanifah dan dengan senyum, ia mengangguk, tentu, sayang. Kita bisa di sini dulu sebentar lagi. Mereka berdua kembali duduk di tepi pantai, merasakan kelembutan pasir di bawah mereka dan angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajah mereka. Suasana damai dan romantis tercipta di antara mereka, di bawah cahaya senja yang semakin memudar. Hanifah menatap langit yang mulai berubah warna, menciptakan lukisan alam yang begitu memesona. Terima kasih, Mas, telah memahami keinginanku, hehe. Rama membalas. Tidak perlu berterima kasih, Hanifah. Membahagiakanmu adalah kewajibanku. Bahkan, melihat kamu bahagia, aku bisa melupakan hal-hal yang mendatangkan kesedihan. Rama tersenyum. Kamu sepertinya sangat menyukai senja, Hanifah. Hanifah mengangguk senang. Iya, Mas. Senja di pantai bagiku dapat menggantikan keindahan yang pernah hilang di hidupku.
Mereka berdua naik ke dalam mobil, tetapi Hanifah tiba-tiba berkata, "Mas, boleh kita berhenti sebentar lagi? Aku ingin merasakan keindahan alam ini lebih lama." 14. Rama mengangguk. Apapun itu, dia melakukannya demi bumilnya. "Boleh, sayang." Mereka kembali ke tepi pantai, duduk di pasir sambil menatap langit yang mulai gelap. Hanifah berkata, "Terima kasih, Mas." Rama tersenyum. "Jangan lama, ya, kita harus pulang. Gak baik untuk kesehatan kamu." Setelah menikmati momen terakhir di tepi pantai, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Saat mobil melaju meninggalkan pantai, Hanifah dan Rama masih terdiam, merenungkan keindahan alam yang baru saja mereka saksikan. Hanifah memandang Rama, "Terima kasih, Mas, untuk hari yang indah ini." Rama tersenyum tipis. "Tidak perlu berterima kasih, karena apa yang aku lakukan ini juga membuatku sangat bahagia bersama kamu dan calon anak kita." Mereka melanjutkan perjalanan pulang dengan hati penuh kebahagiaan dan kenangan indah senja di tepi pantai yang akan selalu mereka ingat. Begitu sampai di rumah, Hanifah terdiam melihat seorang perempuan yang menyambut kedatangan mereka. "Aku mengenalnya," batin Hanifah. 15. "Ini istrimu, kan, Rama?" "Hanifah?" tanya Belinda, mengusap bahu Hanifah. Belinda baru pertama kali bertemu Hanifah secara langsung. Selama ini, dia terlalu sibuk dengan dunianya sampai tidak pernah mengunjungi keluarganya di kota ini. Tapi, semua itu menjadi penyesalan bagi Belinda karena seharusnya dia ada di saat perselisihan terjadi di keluarga adik sepupunya, yaitu Hilya. "Ya, Tante. Ini Hanifah, istriku," jawab Rama. "Wah, akhirnya, Tante bisa ketemu sama istrimu ini, Rama. Bagaimana kabarmu, Nak?" sapa Belinda kepada Hanifah. Hanifah sama sekali tidak menjawab. Dia hanya memandangi wajah Belinda. Melihat tatapan tidak biasa dari istrinya, Rama merangkul bahu Hanifah karena dia tahu apa yang sedang Hanifah pikirkan. "Hanifah," tegur Rama. Hanifah terkesiap. Dia kemudian bersalaman kepada Belinda tanpa mengatakan apapun. Tiba-tiba saja, air mata Hanifah rasanya ingin menyeruak keluar. Dia menundukkan kepala dalam-dalam tanpa melihat ke siapapun. "Hanifah, kamu kenapa, sayang? Sakit?" tanya Belinda, dengan lembut mengusap bahu Hanifah. Namun, Hanifah sama sekali tidak merespons. Bahkan, dia menghindar dari tangan Belinda. Hal itu membuat Rama merasa ada sesuatu yang Hanifah tabu. Belinda tersenyum. "Mungkin, Hanifah belum terbiasa sama Tante, ya. Hanifah juga sedang hamil muda, Tante. Mungkin, itu sebabnya perasaannya sensitif," sahut Rama. "Wah, serius? Istri kamu hamil? Tante bakalan punya cucu, dong." Belinda terlihat bahagia. Dia ingin menyentuh perut Hanifah, tapi Hanifah malah menghindar. Jujur, Belinda merasa bingung kenapa Hanifah seolah menghindar darinya. Padahal, mereka baru pertama kali bertemu, tapi Hanifah seolah tidak mau mengenal dekat dengannya. "Hanifah, sia kandungan kamu berapa bulan?" tanya Belinda, setelah duduk bersama-sama di ruang tamu rumah Rama dan Hanifah itu. Hanifah menggelengkan kepala. Dia tidak menjawab pertanyaan Belinda tadi. Entah apa yang sedang Hanifah rasakan, Rama ingin sekali bertanya langsung ke Hanifah. Tapi, mereka harus tetap di ruang tamu dulu untuk mengobrol dengan Belinda. "Tante, maaf, mungkin istriku lelah setelah di kampus seharian," kata Rama. "Oh, ya, tidak apa-apa, Rama. Mau Tante buatkan minuman hangat untuk Hanifah?" tanya Belinda. "Tidak," jawab Hanifah, singkat.
Belinda mencoba mengobrol dengan Hanifah, namun Hanifah tetap diam saja dengan tatapan sedih. Entah apa yang Hanifah pikirkan, dia bahkan menghindar dari Belinda. Sikap dingin dan menjaga jarak yang ditunjukkan oleh Hanifah membuat Belinda merasa semakin bingung. Sebagai seorang wanita yang peduli, Belinda merasa tertantang untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran dan perasaan Hanifah. Dengan penuh empati, Belinda mencoba mendekati Hanifah dengan lebih lembut. "Hanifah, apakah ada yang mengganggumu? Jangan ragu untuk berbagi dengan Tante. Tante di sini untuk mendengarkan dan membantu." 16. Ucap Belinda dengan suara lembut, mencoba meredakan ketegangan yang terasa di udara. Hanifah masih tetap diam, namun ekspresi sedih di wajahnya semakin terlihat jelas. Tatapannya yang kosong dan jauh membuat Belinda merasa semakin prihatin. Dia ingin membantu Hanifah melepaskan beban yang mungkin sedang dirasakannya. Belinda mencoba lagi, "Hanifah, Tante mengerti jika ada hal yang membuatmu merasa sulit untuk berbicara. Tapi, percayalah bahwa Tante di sini untukmu. Apapun yang sedang kamu alami, kamu tidak sendirian." Meskipun Hanifah tetap terdiam, Belinda tidak menyerah. Dia memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan masalahnya sendiri. Belinda ingin menciptakan ruang yang aman bagi Hanifah untuk berbagi jika dia merasa siap. Dengan penuh kesabaran, Belinda duduk di dekat Hanifah, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Dia hanya menggenggam tangan Hanifah dengan lembut, memberikan kehadiran yang hangat dan pengertian. Belinda, dengan penuh kehangatan, mencoba menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan Hanifah. Dia merasa terdorong untuk memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati Hanifah yang terluka. "Hanifah, mungkin ada yang mengganggumu. Janganlah takut untuk berbagi. Aku di sini untuk mendengarkan dan membantu," ucap Belinda dengan suara lembut, mencoba meraih hati Hanifah yang terluka. Hanifah, dalam keheningan yang menyelimuti ruangan, merasa terjebak dalam labirin emosi yang sulit dipahami. Tatapannya yang kosong mencerminkan kebingungan dan kehancuran yang tak terucapkan. Rama, dengan ekspresi penuh kekhawatiran, mencoba mendekati Hanifah dengan penuh kasih sayang. "Hanifah, kamu kenapa, sayang?" bisiknya. Hanifah, terdiam dalam keheningan yang membelenggu, merasakan kehangatan dari Rama yang memegang tangannya dengan penuh kasih sayang. Dia merasa terombang-ambing dalam gelombang emosi yang tak terkendali. Belinda, dengan penuh kepedulian, mencoba sekali lagi, "Hanifah, Tante di sini untukmu. Janganlah menahan bebanmu sendiri. Biarkan Tante membantu dan mendukungmu. Kita sama-sama perempuan, mungkin kita bisa saling memahami." Hanifah masih terdiam, namun matanya mulai memancarkan rasa terharu. Ekspresi sedih di kedua matanya semakin terlihat jelas, mencerminkan kepedihan yang dalam. Dalam keheningan yang penuh emosi, Hanifah mulai merasakan kelegaan. Dia merasa terdorong untuk membuka hatinya, membiarkan kata-kata dan air mata menjadi pelipur lara atas segala kegelisahannya. Di antara ketiga mereka, terjalinlah ikatan kebersamaan dan kepedulian yang tak tergoyahkan. Belinda, penuh dengan rasa penasaran dan kekhawatiran, merasa semakin bingung dengan reaksi Hanifah yang tampak enggan dan tertutup. Dia merasa sesuatu yang tak lazim terjadi di antara mereka, dan keingintahuan Belinda semakin memuncak. "Tidak apa-apa, Tante. Mungkin istriku hanya butuh istirahat sejenak. Dia masih harus beradaptasi dengan suasana baru," ujar Rama, mencoba menjelaskan situasi Hanifah kepada Belinda, sambil memberikan tatapan penuh pengertian pada istrinya. Sebenarnya, Rama tahu apa yang membuat Hanifah seperti ini, tapi dia tidak mungkin memberitahu Belinda begitu saja. "Hanifah,
yang masih terdiam dan memilih untuk tidak bersuara, memperlihatkan ekspresi yang begitu rumit di wajahnya. Raut wajahnya yang tegang dan mata yang penuh dengan kegelisahan membuat Belinda semakin tertarik untuk memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik jendela hati Hanifah. Menurutmu, apa yang membuat Hanifah merasa seperti ini, Rama? Apakah dia memiliki beban pikiran yang 17 membuatnya tertekan? Tanya Belinda kepada keponakannya Rama. Rama setelah sejenak merenung, mencoba menjawab dengan bijaksana. Maafkan kami, Tante. Hanifah masih sedang dalam proses penyesuaian dengan lingkungan baru. Mungkin perasaan sensitifnya berkaitan dengan kondisi kehamilannya. Belinda mendengarkan penjelasan Rama dengan seksama, tetapi kebingungannya semakin menguat. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Hanifah, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar kehamilan atau ketertarikan terhadapnya. Tentu saja, Rama. Akan Tante lihat nanti bagaimana Tante bisa membantu Hanifah merasa lebih nyaman dan diterima di sini, ucap Belinda, dengan tekad untuk memahami lebih dalam keadaan yang membelenggu Hanifah. Tante juga paham, mungkin Hanifah masih trauma dengan mama kamu, sambung Belinda, percayalah, Hanifah, Tante tidak akan menyakiti kamu seperti apa yang telah dilakukan mama mertua kamu. Hanifah yang masih terdiam di samping suaminya, mengalami konflik batin yang begitu rumit. Dia merasakan beban yang terlalu berat untuk diungkapkan, dan hatinya terus berteriak dalam keheningan yang memilukan. Wajahnya yang pucat dan mata yang teduh mencerminkan kekhawatiran yang mendalam. Hanifah, jangan merasa tertekan untuk berbicara atau berbagi. Agar Tante dan Rama bisa membantu, kita perlu saling terbuka dan saling mendukung. Kami di sini untukmu. Belinda mencoba mendekati Hanifah lagi. Dalam keheningan yang teramat dalam, Hanifah akhirnya menganggukkan kepalanya dengan lambat. Tanda pertama bahwa ia mungkin akan melampiaskan beban hatinya yang terlalu berat untuk diemban sendirian. Dek. Belinda, penuh kekhawatiran, langsung berdiri ketika melihat Hanifah tiba-tiba pergi ke kamar tanpa berkata apapun kepada Rama dan Belinda. Dengan langkah cepat, Belinda mendekati pintu kamar sambil bertanya dengan nada khawatir, Hanifah, apa yang terjadi? Mengapa kamu pergi begitu saja? Rama, yang juga terkejut dengan reaksi Hanifah, meminta Belinda untuk tetap di ruang tamu. Tante, tunggu di ruang tamu. Aku akan melihat apa yang terjadi dengan Hanifah, ucap Rama dengan suara penuh kekhawatiran. Tanpa ragu, Rama segera menyusul Hanifah ke dalam kamar. Dia mengetuk pintu dengan lembut dan memasuki kamar dengan hati yang sangat khawatir. Di dalam kamar yang teduh, Rama melihat Hanifah duduk di pinggir tempat tidur, wajahnya tertunduk dalam keheningan yang menyelimuti ruangan. Hanifah, jujur ke suami kamu. Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu tahu? Apa aku juga boleh tahu? Tanya Rama dengan suara lembut, mendekati Hanifah dengan penuh perhatian. Hanifah masih terdiam, namun matanya memancarkan rasa terombang-ambing antara kebingungan dan kesedihan yang tak terucapkan. Rama duduk di samping Hanifah, meraih tangannya dengan lembut. Kita akan hadapi ini bersama, sayang. Janganlah menahan perasaanmu sendiri. Ceritakan ke suami kamu apa yang sedang kamu rasakan, ucap Rama dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan dan kehadiran yang hangat bagi Hanifah dalam keheningan yang memenuhi kamar mereka. Rama terus membujuk Hanifah agar jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi, namun Hanifah tetap diam. Dia menatap hampa keluar jendela, menyimpan beban emosional yang begitu berat di dalam dirinya. Setelah beberapa saat, Hanifah tiba-tiba berdiri dan mulai mencari sesuatu di lemari. Rama, yang penuh kekhawatiran, melihat langkah-langkah Hanifah dengan perasaan yang semakin khawatir. Sayang,
Apa yang sedang kamu cari? Sini, biar aku bantu, kamu duduk saja, ya. Tanyanya dengan suara lembut, mencoba mendekati Hanifah yang tengah sibuk mencari sesuatu. 18. Hanifah tidak menjawab, fokus pada pencarian yang dilakukannya. Lemari terbuka, dan Hanifah mulai meraba-raba di antara pakaian dan barang-barang yang tersusun rapi di dalamnya. Tatapannya yang kosong mencerminkan kegelisahan yang tak terucapkan. Rama merasa semakin cemas melihat keadaan Hanifah yang terlihat gelisah. Dia duduk di samping Hanifah, mencoba menenangkan hati yang resah. Sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan diam saja, ceritakan apa yang kamu rasakan. Apa sebenarnya, kamu mengenal Tante Belinda? Tanya Rama dengan suara penuh kepedulian, mencoba meraih hati Hanifah yang tengah dilanda kegelisahan. Hanifah terus mencari sesuatu di lemari tanpa menjawab. Hati dan pikirannya terlihat begitu jauh, hilang di dalam pusaran emosi yang tak terkendali. Rama merasa hatinya hancur melihat keadaan Hanifah yang begitu rapuh. Hanifah terus mencari sesuatu di lemari, dan tiba-tiba tangannya menemukan sebuah foto yang tersembunyi di balik tumpukan pakaian. Dia memegang foto itu dengan gemetar, matanya terpaku pada gambar yang terpampang di depannya. Rama, yang duduk di sampingnya, bertanya dengan penuh keingintahuan, "Itu apa, Hanifah?" Hanifah tidak menjawab, matanya terpaku pada foto tersebut. Ekspresi wajahnya terlihat tegang dan penuh dengan emosi yang sulit diungkapkan. Tanpa sepatah kata pun, Hanifah tiba-tiba berdiri dan keluar dari kamar dengan langkah yang terburu-buru. Rama memandang kepergian Hanifah dengan kekhawatiran yang melanda hatinya. Dia segera mengikuti Hanifah keluar dari kamar, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat keluar, Rama menemukan Hanifah kembali berada di ruang tamu bersama Belinda. Hanifah, dengan tatapan yang masih penuh dengan kebimbangan, mendekati Belinda dengan langkah gemetar. Belinda, yang melihat ekspresi Hanifah yang gelisah, segera bertanya dengan penuh kekhawatiran. "Hanifah, apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja?" Dengan tatapan nanar, Hanifah menatap Belinda. Dia kemudian mendekati wanita itu membuat Belinda mengerutkan keningnya, bingung. Dia tidak tahu kenapa Hanifah terlihat menatapnya seolah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. "Ya, Hanifah. Ada yang ingin kamu katakan kepada Tante. Jangan ragu, katakan saja," kata Belinda, berusaha agar Hanifah percaya diri. Hanifah menganggukkan kepala. Dia kemudian berdiri tepat di hadapan Belinda dan mulai membuka foto di tangannya. "Apa itu?" tanya Belinda. Hanifah menunjukkan foto itu ke hadapan Belinda. "Apa Tante mengenal orang ini?"